Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya Dewi Sarpati mau membahas modul perlindungan anak. Sesi 11, upaya pencegahan kekerasan dan kesalahan pada anak. Langkah 6, cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Poin 4 sampai 7. Selamat menyaksikan. Baik Ibu-ibu, sebagai anggota masyarakat, apa yang akan Ibu-ibu lakukan jika kasus seperti Nina ini terjadi di sekitar Ibu-ibu? Bagaimana Ibu-ibu? Ya, menasehati ibunya. Ya, terima kasih Ibu-ibu jawabannya. Ya, bagus ya Ibu-ibu ya. Berarti Ibu-ibu peduli pada masyarakat yang ada atau tetangga Ibu. Nah, apalagi Ibu-ibu melaporkan ya Bu ya. Melaporkan kepada polisi ya Bu. Ya, benar Ibu-ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, boleh ya Bu ya. Itu salah satu cara pencegahan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ibu-ibu boleh melaporkan ke lembaga-lembaga terkait seperti perlindungan anak atau kepada polisi jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Ya, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Nah, Ibu-ibu, sekarang kita akan nonton film ya Ibu-ibu ya, tentang si Aska dan si Geni. Nah, saya harap Ibu-ibu bisa menyimak film ini. Nanti kita akan membahas bersama apa sih tujuan atau apa pesan yang ada dalam film ini. Buka buku pintarnya juga ya Ibu-ibu ya. Halaman 25. Ibu-ibu boleh dibuka buku pintarnya kembali halaman 25 ya Bu. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Lihat itu, ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, Ibu-ibu, sudah ya? Filmnya udah selesai. Oke Ibu-ibu, boleh sampaikan tanggapannya tentang film ini Ibu-ibu yang udah kita lihat bersama. Ada lagi Bu? Ya, jangan berada di tempat yang sepi sendiri. Benar ya Bu ya? Berani katakan tidak jika ada orang asing datang, ingin meraba, memegang, atau melakukan hal yang tidak diinginkan. Benar Bu, terima kasih ya Bu jawabannya. Ya, Ibu-ibu, kalau kita menyimak kembali film ini ya Bu, berusaha menyampaikan pesan tentang bahwa ada hal-hal yang boleh dan
tidak boleh disentuh oleh orang asing, orang lain, selain dari kita sendiri. Sama dengan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama ya. Boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Ibu, dari semua yang sudah kita lihat tadi, mulai dari cerita si Nina sampai pemutaran film Geni dan Aska, itu kan kekerasan terjadi pada anak. Nah, kita bisa melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ibu-ibu, kita lihat flip chart di sini ya, flip chart 15 dan flip chart 16. Nah, boleh dilihat juga di buku pinternya halaman 23, 24 dan 26. Ibu-ibu yang bersedia membacakan untuk saya, silakan ibu-ibu bacakan dulu. Ya, Bu, silakan. Oke. Ya, flip chart 15 ya, Bu ya. Saya ulangi lagi. Cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai tim diskusi. Lalu, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik, tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain, tidak memberi julukan negatif pada anak. Ini contoh seperti mengatakan anak bodoh, anak nakal, dan lain sebagainya. Mengenali pergaulan atau teman-teman anak, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah, mengikuti perkembangan teknologi informasi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, yaitu suami dan istri. Nah, jika di dalam masyarakat, ini ada di flip chart 16, cara pencegahan kekerasan yang ada di masyarakat. Pertama, kita harus peduli pada tetangga. Kemudian, dalam pertemuan-pertemuan, baik dalam pertemuan RT, RW, ataupun keagamaan lainnya, sebaiknya dibahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian, jika mengetahui atau melihat adanya kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Demikian ya ibu-ibu ya. Nah, tadi sudah ada dari teman-teman kita di sini, ibu-ibu di sini yang sudah menjawab dan dengan sangat tepat. Ya ibu-ibu ya. Jadi ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Contoh tadi dalam keluarga, ini juga berkaitan dengan sikap kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan perilaku baik anak ya. Di situ ada memberi pujian, kemudian melakukan kegiatan bersama dan meluangkan waktu untuk anak sesibuk apapun kita sebagai orang tua. Ya demikian ya ibu-ibu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik Ibu Dewi, demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih Ibu.